Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang sedulur papat limo pancer weton Sabtu Legi ya. Jadi pada dasarnya manusia itu punya sedulur papat ya teman-teman ya. Sedulur papat, kakang kawah adi hari-hari getih puser. Ini bukan sesuatu yang fisiknya ya, tapi esensi energinya gitu ya. Dan itu yang selalu memberikan Anda ini katakanlah petunjuk ya, bisikan-bisikan batin. Dalam artian yang positif ya. Misalnya kamu mau dicelakai gitu ya. Kamu mau dikhianati, ya itu sedulur papat itu sudah kasih informasi gitu ya. Cuma karena kita ini terbiasa di dimensi pikiran, di dimensi materi ya, di dimensi pancer ini jasad kita ini ya, maka informasi itu kita anggap sebagai angin lalu gitu. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Ya, ketika Anda bisa mendayagunakan sedulur papat ini, wah itu luar biasa. Anda bisa rogo sukmo, Anda bisa medar sukmo ya. Rogo sukmo itu ya, tahu ndak rogo sukmo ya. Nah, jadi sukma kita ini kelayapan gitu ya, bukan terawangan. Kalau terawangan itu kita melihat gaib ya, kita melihat, bukan melihat gaib ya. Terawangan itu kita melihat dari jarak jauh. Misalkan ada di Jakarta ya, kita ada di Malang, kita bisa melihat ya, itu terawangan. Terawangan gaib, kita melihat sisi gaibnya dalam bentuk energinya. Ya. Nah, sedangkan rogo sukmo itu, sukma kita itu yang ke Jakarta untuk melihat. Itu rogo sukmo. Nah, dalam hal ini esensi sedulur papat kakang kawa derari getih pusar. Ini bisa kita perintah ya untuk melihat. Misalkan kita mau terawangan. Ya, untuk memastikan apa yang kita lihat benar atau tidak, itu bisa untuk raga sukma, bisa menggunakan raga sukma ya. Kalau kita ingin ada di beberapa tempat dalam waktu yang sama ya, misalkan 1 di Surabaya, 2 di Banyuwangi, 3 di Ngawi, 4 di Blitar ya, itu namanya medar sukma. Jadi keempat sukma kita itu medar. Kayak ilmu nih siapa? Kian Santang ya, itu seperti itu medar sukma. Ini jadi tingkatan di atasnya. Lah semua itu membutuhkan yang namanya energi ya. Jadi kemampuan energi, kemampuan sedulur papat itu harus kita tingkatkan. Makanya orang-orang yang bisa melakukan hal-hal semacam itu adalah orang-orang yang ahli tirakat, ahli prihatin, ahli tirakat. Ya, kalau Anda tidak ahli prihatin, ahli tirakat, jangan harap Anda bisa. Ya, karena apa? Karena ketika kita melakukan terawangan, kita melakukan rogo sukmo, medar sukmo, itu butuh energi yang sangat luar biasa. Ya. Makanya teman-teman Sabtu Legi ya, kalau Anda ya doyan tirakat, doyan ibadah, doyan tirakat, wah, ini cocok ya. Cocok untuk melatih sedulur papat ya. Pancernya kelima pancer, pancernya adalah diri kita. Pada dasarnya melatih di sini adalah kemampuan diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan sedulur papat kita. Nah, setelah kita mampu berkomunikasi, kita bisa memanfaatkan dimensi energi kita untuk kepentingan kita. Misalkan untuk pelarisan usaha, misalkan untuk putar giling, misalkan untuk pengasihan. Ini pernah saya uji coba ya, saya sampai ketakutan tuh. Ya, karena apa? Ya tidak masuk logika pokoknya gitu loh ya. Ya tidak masuk logika ya. Jadi seperti hipnotis gitu loh ya, seperti gendam. Tapi tidak berkata-kata gitu. Ya, artinya kita tidak mengungkapkan secara verbal apa yang kita inginkan gitu ya. Kita cukup
komunikasi dengan batin kita. Kita perintahkan sedulur papat untuk mempengaruhi, dan itu pun jalan. Dan ini tidak terbatas ya, terbatas ruang dan waktu. Saya pernah uji coba ya, jarak kurang lebih 5 meter 6 meter itu berhasil. Saya juga pernah uji coba jarak kurang lebih antara Malang Banyuwangi, itu pun juga berhasil. Saya juga pernah coba ya di Korea Utara gitu. Ya, sama sekali tidak kenal ya. Korea Utara sama Amerika itu pun juga berhasil. Ya. Itu luar biasa gitu. Tapi ya gitu ya, butuh energi yang sangat luar biasa. Ya, kalau Anda terbiasa puasa ya, puasa bertahun-tahun gitu ya, saya yakin kemampuan ini bisa Anda gunakan. Jadi tidak perlu khotam, ya, tidak perlu khotam pusaka, tidak perlu khotam leluhur, tidak perlu khotam pendamping, khotam pemaharan, khotam ilmu. Cukup memanfaatkan energi sedulur papat Anda. Nah, supaya energi sedulur papat Anda ini memiliki energi yang kuat, maka jalankan yang namanya puasa. Ya. Puasa apa yang cocok? Puasa mute. Ya, jadi kalau Anda terbiasa puasa mute, sukma Anda kuat, sedulur papat Anda kuat. Kemampuan Anda berkomunikasi dengan sedulur papat Anda itu juga akan kuat gitu ya. Nah, kadang ketika kita ini berkomunikasi dengan sedulur papat kita, itu ada beberapa makhluk ya. Misalnya kita banyak masalah, kita kan sering mendapatkan bisikan-bisikan batin. Ya, kayak pasar gitu. Misalnya kita mau ambil keputusan A gitu, ada pertimbangan, ada yang nyuruh A, nyuruh B, nyuruh D gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di dalam tubuhmu tidak hanya sedulur papat, bisa jadi ada khotam, bisa jadi ada makhluk halus lain gitu. Makanya penting kita membiasakan untuk berkomunikasi dengan sedulur papat. Setiap aktivitas apapun itu kita libatkan. Ya. Mau makan kita libatkan, mau minum kita libatkan, mau berjalan, mau ibadah, mau puasa, mau zikir kita libatkan. Nanti ketika kamu katakanlah terbiasa seperti itu, maka kamu akan merasakan bisikan yang kamu dapatkan itu apakah dari sedulur papat, apakah dari khotam, apakah dari makhluk halus lain gitu. Ya, nah, ini sekedar sedikit pemahaman ya tentang sedulur papat. Ya. Jadi tidak cukup kamu hanya membaca mantra Mamartika Kangkawa di hari Getih Pusur, tidak cukup hanya itu. Yang paling penting adalah Anda harus bisa membedakan mana dimensi pikiran, mana dimensi rasa. Karena dimensi sedulur papat ini lebih halus daripada makhluk halus. Ketika kamu bisa berkomunikasi, bisa melihat dengan sedulur papat, sudah pasti kamu bisa melihat demit. Loh ya, kenapa? Yang halus saja bisa kamu lihat, apalagi yang agak kasar. Ya, nah kita sambung lagi ya untuk materi selanjutnya ya. Ini sudah 8 menit ya teman-teman ya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu.